Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan rezeki sehat sehingga masih bisa bertemu kembali dalam HT meskipun dalam kondisi kita pertemuannya secara virtual gitu ya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk penyegaran sebelum saya memaparkan materi, kita ice breaking dulu ya. Ya Bu, siap Bu. Iya. Bu Wida, mohon untuk on kameranya dulu ya. Biar Bu Wida lagi makan kayaknya. Lagi makan, aduh Bu Wida. Kita ice breaking dulu Bu, sebentar Bu. Biar kelihatan semangatnya. Ya Bu Wida, halo Bu Wida. Halo Bu Wida. Oh, lagi ini kali ya ke belakang. Lagi ke belakang dulu ya. Kalau sendirian nggak enak ya Pak ya? Nggak enak Bu. Mau dulu atau gimana Pak? Ya, nanti saja mungkin Bu. Ice breaking-nya bisa di belakang setelah di belakang itu. Saja. Ya, ini juga kalau misalnya saya buka materinya, kalau Bu Widanya tidak ada, bagaimana ya? Nggak apa-apa. Ya, dilanjut saja Bu. Ya, dilanjut saja Bu. Baiklah. Oh, ada Bu Wida ya? Oh, ada. Ada Bu Wida. Bisa on kamera dulu Bu. Ya. Bisa on kamera dulu Bu. Kita ice breaking dulu sebentar ya Bu ya. Oh, boleh. Ya, biar tambah semangat Bu. Baik. Untuk ice breaking-nya Bapak Ibu cukup mengikuti apa yang saya perintahkan dan berikut dengan gerakannya gitu ya. Kalau misalnya saya bilang semangat, Bapak Ibu cukup menunjukkan seperti ini. Yap. Kalau misalnya saya bilang menyerah, Bapak Ibu angkat seperti ini. Cukup dipahami ya. Boleh, mau begini, mau bagaimana ya. Gitu ya ceritanya. Semangat. Menyerah. Semangat. Semangat. Iya, begini. Menyerah. Menyerah, dadah. Tidak menyerah. Tidak menyerah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kegiatan IHT kita kali ini. Adapun untuk materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang literasi digital. Sebentar saya share screen dulu. Terlihat Bapak Ibu? Jelas Bu. Terlihat jelas ya? Ya, jelas Bu. Nah, ini untuk materi yang saya bawakan hari ini yang akan saya paparkan ini tentang literasi digital. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini bahwasanya untuk perkembangan teknologi pada saat ini cukup pesat sekali dan bahwa kita itu dihadapkan dengan kenyataan untuk mengikuti perkembangan pada era 4.0 gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum kita lanjut, ini kan untuk kata digital itu sebetulnya bukan hal yang baru ya buat kita. Ini sudah kita ketahui dari sejak dulu. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan apa itu digital? Baik, barangkali dari di handphone atau laptop masuk ke digital atau alat digitalnya.
Iya, betul. Kemudian Pak Dadang bagaimana Pak? Kalau digital ya, pengertian mungkin secara apa namanya, pengertian secara umumnya bisa dikaitkan juga dengan teknologi ya. Jadi apalagi sekarang kan kita masuk ke dunia industri 4.0 itu ya. Jadi gambaran apa namanya, gambaran umum mengenai teknologi mungkin seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Nah, betul sekali gitu ya, seperti apa yang tadi di awal saya bilang bahwa kita ini dihadapkan dengan perkembangan yang begitu sangat pesat. Bahkan untuk sekarang-sekarang ini kita kan istilahnya tidak bisa lepas dari yang namanya digital gitu kan ya. Nah, ini benar sekali gitu bahwa untuk digital ini apa-apa yang berhubungan dengan yang namanya jari jemari, betul nggak Bapak Ibu? Betul, Bu. Betul ya. Sekarang kita mau berhitung saja kan mesti menggunakan jari gitu ya. Misalnya mau menghitung mengolah data, kemudian misalnya kita mau melakukan chatting, kita juga kan menggunakan jari, betul nggak? Betul, Bu. Nah, sebetulnya ini apa sih literasi digital itu? Nah, di sini akan saya jelaskan untuk pengertiannya. Nah, di sini ada pengertian literasi digital, yaitu literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ada kecakapan katanya di sini gitu ya. Jadi untuk pengguna ini tidak hanya mereka itu mahir dalam menggunakannya, tetapi juga mereka harus tahu dalam memanfaatkan media digital ini, gitu ya. Selain itu untuk berlangsungnya literasi digital ini tentunya juga harus dilengkapi dengan jaringan internet dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya prinsip daripada literasi digital. Di sini ada 4 buah prinsip dari literasi digital. Yang pertama yaitu pemahaman. Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Maksud secara implisit ataupun eksplisit di sini, ini artinya adalah bahwa informasi ini ada yang bisa diberikan secara langsung gitu ya kepada masyarakat, ada juga informasi yang istilahnya tidak secara langsung. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kegiatan yang kita lakukan sekarang gitu ya, atau saat ini yaitu melakukan IHT. Ini adalah informasi yang saya berikan secara langsung melalui media Jimit gitu ya, atau boleh juga dilakukan dalam Zoom meeting, atau misalnya dalam live Instagram gitu ya. Kalaupun misalnya untuk yang secara implisitnya itu adalah yang secara tidak langsungnya, misalnya mencari materi dalam internet atau misalnya dalam YouTube gitu yang membutuhkan penjelasan kembali gitu. Yang kedua adalah saling ketergantungan, artinya antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Artinya seperti ini, kalau misalnya kita mau mengirim pesan lewat teman atau misalnya lewat rekan kerja, artinya apa yang kita punya itu harus sama atau sesuai dengan apa yang teman kita atau rekan kita punya. Misalnya kita menggunakan WhatsApp, maka teman yang akan kita kirim informasi atau misalnya kita akan berhubungan dengan rekan kita, maka rekan kita pun harus memiliki aplikasi yang sama, yaitu harus memiliki aplikasi WhatsApp. Gitu ya, tidak mungkin kalau misalnya kita mau memiliki aplikasi WhatsApp, tapi kita akan mengirim informasi itu lewat aplikasi yang lain, misalnya lewat BBM, itu kan tidak akan tersampaikan gitu ya untuk informasinya. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat, karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Kemudian keempat, ada yang namanya kurasi.
Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, kemudian memahami serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Kurasi ini seperti ini misalnya. Biasanya kan suka ada broadcast gitu ya, kalau misalnya di WhatsApp, atau misalnya ada file yang harus di-download. Nah, itu macam daripada kurasi seperti itu. Jadi misalnya seseorang mengirim file atau misalnya broadcast, kadang-kadang karena mungkin membutuhkan waktu yang lumayan untuk membacanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang itu suka dinantikan. Nah, ini adalah yang namanya kurasi gitu. Bapak Ibu masih adakah? Halo Bapak Ibu? Masih, Bu. Oh, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Masih Bu, masih. Ya, terima kasih Pak Ibu. Yang ketiga ya, ini adalah manfaat literasi digital. Apa sih itu manfaat literasi digital ini? Tentunya ini banyak sekali manfaatnya, terutama dalam kondisi kita pandemi sekarang ini gitu ya. Ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk Bapak Ibu guru ataupun untuk peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran gitu ya. Karena memang mungkin waktu di awal-awal ada corona ini, kita sebetulnya memang sama-sama merasa kebingungan gitu ya, ini harus seperti apa proses pembelajaran terhadap peserta didik, tapi kita tidak terhenti karena adanya digital ini gitu ya. Kita bisa memanfaatkan berbagai macam media, diantaranya itu adalah adanya pembelajaran e-learning yang di sekolah gitu ya. Kemudian bisa memanfaatkan juga ada Google Classroom, ada Zoom Meet, kemudian ada Gmeet itu ya, yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan informasi ataupun kita mencari data ataupun informasi daripada peserta didik. Nah, yang pertama adalah kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Sudah jelas gitu ya. Ini betul sekali bahwa yang namanya digital ini betul-betul siswa ataupun guru bisa menambah atau mencari informasi dari berbagai macam media, bisa dari Facebook, gitu ya, bisa dari YouTube atau misalnya lewat internet untuk menambah referensi atau misalnya untuk mencari solusi-solusi daripada permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru mata pelajaran ataupun siapapun gitu ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Nah, terkadang kan ini banyak pemberitaan-pemberitaan yang muncul gitu ya di media sosial mengenai informasi, apakah itu tentang tentang politik atau misalnya tentang kenakalan-kenakalan remaja gitu ya. Nah, ini jadi siswa itu terkadang memang dipacu untuk melihat keadaan seperti itu teh harus menyelesaikan dengan seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Betul nggak ini Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Betul. Iya, bisa dijelaskan Pak seperti apa untuk penguasaan kosakatanya? Mohon diulang Bu tadi Bu. Menambah Redaksinya penguasaan. seperti. Menambah penguasaan. Sinyalnya jelek ini. Oh gitu Pak. Oh. Bu Ida, jelas tidak Bu Ida? Masih terdengar Pak? Atau masih ada gangguan? Halo Bu. Iya, masih terdengar Pak? Iya. Ya, ini yang ketiga itu adalah menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Katanya betul nggak sih Pak ini seperti ini? Ya betul Bu, betul. Boleh minta contoh Pak seperti apa misalnya? Iya, ini kan bicara era digitalisasi ya. Iya betul. Apalagi untuk anak remaja, sebutnya juga anak remaja era zaman now gitu ya. Iya betul. Nah, itu biasanya akan berdampak terhadap tadi kosakata
apa namanya, kosakata yang dimiliki oleh anak tersebut. Sebagai contoh saja banyak bermunculan istilah-istilah yang baru yang sebetulnya kita nggak tahu gitu maknanya, artinya seperti apa gitu. Iya Contoh betul. misalkan seperti EGP, Oh ya iya emang betul gue ya betul. pikirin yang Iya seperti iya. itu. Iya, jadi Kemudian ada lagi, bahasa-bahasa gaul gitu ya, Pak, iya ya? bahasa-bahasa gaul ya. Kemudian ada gabut. Nah Iya iya. itu sebetulnya muncul gitu ya, muncul ketika era digital sekarang memang berkembang cukup cukup pesat gitu. Makanya ketika kita tidak belajar banyak mengenai digitalisasi ini, ya kita ketinggalan dengan bahasa atau istilah-istilah yang disampaikan oleh anak zaman sekarang gitu. Iya iya, betul. Minimal kita Karena tahulah istilah-istilah tersebut walaupun tidak semuanya gitu. iya iya. Jadi intinya mah gini ya, Pak, ya, kalau misalnya untuk yang poin 3 ini, jadi kita itu harus mengikuti gaya anak-anak gitu ya, biar kita Nah, nyambung itu dengan mereka. Barangkali seperti itu ya, Pak, ya? betul, betul. Iya. Kita harus tahu gaya anak sekarang itu seperti apa. Iya iya, karena memang terkadang kan kalau anak zaman sekarang itu beda perlakuan gitu ya. Kalau Betul, misalnya betul. zaman dulu sih seperti anak yang didikte, anak masih bisa nurut gitu kan ya sama kita. Kalau Betul, anak betul. zaman sekarang itu sudah tidak berlaku, ketika misalnya kita memperlakukan hal itu justru anak akan semakin menjauh sama kita gitu. Menjauh. Iya, Betul, makanya betul kita Bu. harus mengikuti bahasa mereka lah Malam istilahnya gitu ya. Iya, iya, betul. Nah itu betul Pak itu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan yang poin 3 tadi ya, Pak ya. Yang kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Udah jelas sekali ini ya. Karena mungkin ini dibutuhkan untuk konsentrasinya ketika misalnya dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Ini harus seperti apakan sih gitu ya. Kayak misalnya waktu kemarin kita disuruh misalnya membuat tugas untuk mencari ini spek daripada laptop atau HP untuk Ya, orang yang awam gitu ya, yang belum tahu apa-apa, kita kan butuh yang namanya apa namanya bantuan dari rekan kita dan itu juga membutuhkan konsentrasi. Ini harus apa dulu sih langkah-langkahnya gitu ya. Yang pertama betul. harus membuka apa dulu, selanjutnya kemudian harus apa dulu gitu. Nah itu barangkali. Kemudian yang keenam, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Ya, betul sekali. Ini juga kadang-kadang kalau misalnya kita berteman dengan siswa di WhatsApp ataupun di Facebook gitu ya. Saya lihat ini anak-anak pada bikin status gitu ya dan yang saya baca pun gitu untuk bahasa-bahasanya mereka sangat puitis sekali gitu ya. Mungkin mereka juga banyak melihat daripada banyaknya informasi-informasi yang bisa mereka gali gitu ya di internet mengenai puisi atau apa sehingga bahasa-bahasa yang mereka tuangkan itu sangat-sangat bagus gitu menurut saya gitu. Itu untuk yang poin keenam. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Bu. Ya, yang selanjutnya yang keempat ini ada tantangan. Tantangan literasi digital. Ya, sudah jelas sekali kan ya banyak tantangannya ketika kita dihadapkan dengan literasi digital, apalagi untuk Bapak Ibu guru gitu ya. Ini apalagi yang misalnya tidak bisa mengoperasikan yang istilahnya untuk perangkatnya saja gitu ya, masih menggunakan HP yang jadul istilahnya gitu ya. Nah ini kan meskipun tidak bisa menggunakannya, tapi ini adalah merupakan sebuah tantangan bagi kita. Jadi kita juga di sini harus bisa, jadi Menyesuaikan. jangan sampai menyesuaikan gitu, jangan sampai kita kalah dengan peserta didik. Sedangkan mereka itu peserta didik harus tetap kita kasih informasi-informasi yang up to date gitu. Nah ini harus informasinya juga kan yang masuk ke peserta didik itu kan sangat banyak, kayak misalnya berita-berita hoax gitu ya, kita juga harus bisa meminimalisir berita-berita ini dan kita juga harus bisa memberikan apa istilahnya penjelasan kepada peserta didik mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah gitu. Kemudian yang berikutnya di sini ada konten negatif. Jelas sekali terasa gitu ya untuk
yang media digital ini banyak sekali hal-hal yang dimanfaatkan secara tidak benar gitu. Contohnya saja dalam penggunaan Instagram. Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya prostitusi online? Mohon maaf itu ya. Sering, Bu. Sering ya. Nah, Iya, ini di berita Di itu. saya lebih ke Facebook sih Bu, kalau Instagram itu jarang. Cuman kalau Facebook itu banyak yang tentang prostitusi online itu. oh iya betul Bu. Iya, jadi selain di Instagram banyak di media yang lain juga gitu ya. Yang memang di sini itu banyak sekali hal-hal yang istilahnya sifatnya negatif. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, bukan hanya di Instagram betul Bu, di Facebook juga ada gitu ya. Tiba-tiba kan ada yang nge-tag ini untuk yang video apa gitu-gitu kan ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian TikTok, betul nggak? Betul, Bu. Nah, Betul. ini sangat-sangat Lagi memberikan, ya Bu? sedang maraknya siswa SMK ini. Iya, Apalagi betul. perempuan. Betul, betul sekali Bu. Jadi ini memang TikTok ini banyak digunakan secara tidak baik gitu ya oleh anak-anak di kalangan remaja gitu ya. Yang saya lihat itu kan mereka harus mengikuti gaya-gaya yang erotis gitu kan, dengan pakaian-pakaian yang sangat minim, itu kan sangat-sangat mengundang sekali hal-hal yang tidak baik terjadi gitu. Kemudian untuk TikTok ini juga bukan hanya masuk ke dunia anak yang misalnya remaja, bahkan ke anak yang usianya di bawah Ya, 5 tahun juga. remako, Bu, ya. Remaki, Iya remako, betul. Bu. Ya. Iya betul, untuk yang anak-anak usianya masih dini pun atau misalnya yang sudah di atas 50 tahun pun mereka gitu kan masih menggunakan masih tertarik dengan TikTok ini gitu ya. Padahal kan tidak semuanya di TikTok ini hal-halnya negatif gitu ya. Ada juga kan yang sifatnya positif. Jadi kita harus bisa memilah-milah gitu kan lah ya istilahnya. Ada istilahnya ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan juga di TikTok gitu ya. Nah, itu barangkali untuk tantangan kita ini bagaimana nih ke depannya nih untuk mencetak anak bangsa ini. Kalau misalnya anak-anak terus-terusan seperti itu. Padahal ini kan bukan hanya tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik di sekolah gitu ya. Yang paling utama itu kan pendidikannya ada di rumah ya, orang tuanya. Dan yang berikutnya, manfaat dari adanya literasi digital. Apa sih yang kita rasakan gitu ya ketika misalnya kita dihadapkan dengan penggunaan digital ini? Yang pertama menghemat waktu. Betul nggak menghemat waktu? Betul, Bu. Betul, biasanya kan kalau misalnya dulu gitu ya kita mau mencari informasi gitu harus membaca buku dulu. Kadang-kadang kalau misalnya mencari di buku juga itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kadang-kadang tidak ketemu kan materi apa yang akan kita cari atau misalnya masalah apa yang akan kita cari. Kalau misalnya sekarang bisa dilihat di internet tinggal ketik ya karena digital menggunakan serba jari gitu ya. Tinggal Dari kita ketik apa yang voice kita juga kadang-kadang bisa. betul. Voice juga kan tetap menggunakan jari ya Pak Iya, ya. dari Iya, voice. menggunakan voice juga gitu kan. Jadi cepatlah apa yang akan kita gali informasinya. Kemudian belajar lebih cepat, betul. Menghemat uang. Betul nggak sih menghemat uang? Betul, Bu. Contohnya seperti apa Pak Dadang? Ya, contoh Cepat, Bu. ketika kita mengirim informasi yang sifatnya darurat, itu kan cukup dengan membutuhkan ini saja, apa namanya, hanya ketik jari saja langsung informasi tersebut terkirim. Gitu. Ah, mantap Pak Dadang. Betul, setuju sekali Tidak Pak perlu Dadang. keluar rumah. Nah, betul. Ya, Kalau betul. misalnya, iya Bu, betul. Kalau misalnya kita saja mau ketemu sama keluarga atau misalnya keluarga ada yang sedang sakit gitu kan ya, kita bisa langsung cepat bisa ditelepon kayak atau misalnya diketik, tetap saja kita menggunakan jari gitu. Jari. Yang keempat, membuat lebih aman katanya di sini. Maksudnya apa ya di sini nih? Membuat lebih aman. Barangkali Bu Ida. Bu Ida. Ya, Bu. Di sini ada manfaatnya membuat lebih aman. Mungkin lebih aman itu kayak
ketika kita membuat laporan di email, disimpan di email atau di Google Drive kayak gitu. Iya. Mungkin seperti itu ya, kayak kalau digital begitu ya. Iya, kerahasiaan lebih terjaga barangkali ya Bu ya. Iya. Yang berikutnya, senantiasa memperoleh informasi terkini. Betul sekali, ini sudah tadi saya jelaskan gitu ya. Kemudian selalu terhubung, membuat keputusan yang lebih baik, dapat membuat Anda bekerja. Nih, dapat membuat Anda bekerja bagaimana ini? Dapat membuat Anda bekerja. Seperti apa ini? Pak Dadang? Bu Wida? Iya, mungkin kita cukup hanya di tempat saja, tidak keluar, hanya mengetikkan jari saja, kita bisa bekerja, Bu. Iya betul. Lagi-lagi kita kembali ke jari. Gitu ya. Jari. Ya. Membuat lebih bahagia, betul ini. Kadang-kadang kan kalau misalnya ada broadcast atau misal pemberitaan apa gitu ya. Kadang-kadang ada berita-berita lucu gitu yang kita baca gitu ya, yang bisa membuat kita juga kadang senyum-senyum sendiri gitu ya kalau melihat informasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dapat mempengaruhi dunia. Nah, seperti apa ini dapat mempengaruhi dunia? Ya. Dengan kita, mungkin ini Bu bisa mempengaruhi dunia itu dengan kita bisa berkreasi, kreatif, punya kreativitas yang tinggi, kemudian kreativitas tersebut kita share, kita publikasikan melalui digitalisasi. Kan itu sifatnya bukan hanya satu daerah, tetapi hampir semua mancanegara mungkin lebih tahu gitu. Jadi cepat menyebar informasi tersebut. Iya, betul. Pak, betul. Seperti halnya sekarang kita kan lagi dihadapkan dengan pendaftaran siswa baru atau PPDB gitu ya. Nah, dengan adanya promosi ya, bisa media promosi. Pendaftaran secara online itu kan bisa kita sebar di Facebook atau misalnya di Instagram. Nah, itu kan bisa dibaca atau dilihat oleh banyak orang gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu yang maksud daripada dapat mempengaruhi dunia. Sebentar. Nah, barangkali untuk pemaparan materi tentang literasi digital sampai di sini. Barangkali ada yang mau lagi menambahkan atau misalnya mau berbagi pengalaman, enggak? Mungkin ini Bu, saya menanggapi saja Bu, apa yang tadi sudah disampaikan. Ada manfaat dan manfaat dari digitalisasi ini, baik itu positif maupun negatif. Kalau yang positif sudah pasti ya, manfaatnya untuk kita terasa banget dan juga untuk peserta didik. Cuma ini ketika ada hal-hal yang negatif ya, seperti halnya tidak membuat siswa fokus terhadap belajar, kemudian apalagi yang suka bermain game online ya, kemudian menurunkan kemampuan siswa dalam belajar, kemudian pengaruh terhadap pergaulan bebas dari luar. Nah, itu dengan adanya kemajuan digitalisasi seperti ini ya mungkin harus diimbangi juga gitu ya, harus diimbangi dengan masalah batiniah peserta didik juga gitu, penguatan religius Islaminya. Agar apa? Agar terjadi keseimbangan gitu. Jangan sampai berat sebelah, anak menguasai digitalisasi sementara batiniahnya tidak dipenuhi. Nah, itu akan terjadi ketimpangan seperti yang tadi ya, anak pintar digitalisasi tetapi tingkat motivasi terhadap belajar menjadi menurun. Ya, betul sekali Pak. Barangkali di sini juga kan ini butuh peran daripada guru PAI gitu ya. Yang paling penting kan ini pendidikan internal keluarga dulu. Keluarga, betul. Karena itu memang merupakan pokok ya atau dasar daripada pendidikan atau ajaran agama, yaitu adanya di kedua orang tua gitu ya. Betul, dan selanjutnya itu. Barangkali untuk perkembangan untuk emosinya atau misalnya untuk
hal yang sifatnya intelektualnya itu barangkali nanti hubungannya dengan Bapak Ibu guru BK gitu ya. Iya betul. Barangkali ada dari Bu Wida tanggapannya Bu? Dari saya sih memang literasi digital itu memang sangat bermanfaat buat saya juga untuk bekerja gitu. Seperti saya mengirimkan angket, kan saya tidak ke kelas ya Bu ya, tidak pernah masuk kelas. Jadi akhirnya saya membuat angket aja di Google Form. Akhirnya saya share ke linknya ke anak-anak seperti itu sih, mempermudah saya untuk bekerja. Untuk mendapat pekerjaan ya Bu ya? Iya. Iya betul Bu. Baik, ada lagi atau cukup? Cukup Bu. Cukup. Baik. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sangat hebat gitu ya atas partisipasi dalam kegiatan IHT ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memang sangat bermanfaat buat kita untuk perbaikan ke depannya gitu ya. Dan Bapak Ibu semoga diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi ini, tidak terdapat masalah gitu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan materi literasi digital pada hari ini. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.